masuk dalam dunia yang fana. Amin, haleluya. Yesus sudah tinggalkan Bapanya oleh dosa kita, oh manusia. Haleluya. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Amin, haleluya, haleluya. Yesus sudah menang, putuskan kuasa kematian. Amin, haleluya, glory, glory. Sungguh Dia Allah yang menang atas kuasa maut selamanya. Amin, haleluya. Oh, Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Haleluya, haleluya. Yesus sudah menang. Haleluya, Yesus sudah menang, putuskan kuasa kematian. Yesus sudah bangkit. Amin, haleluya, glory, glory. Sungguh Dia Tuhan Yesus Allah yang menang atas kuasa maut selamanya. Amin, haleluya, haleluya. Sekarang oh Yesus hidup, haleluya. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin, haleluya. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Amin, haleluya. Sekarang Dia sembahyang buat semua. Siapa tuh kedatangannya. Amin, haleluya. Dalam darahnya yang telah bertumpah pada pohon kuasa. Amin, haleluya. Dia hiduplah, amin, haleluya. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, amin, haleluya. Dia hiduplah, sembahyang buat anaknya. Amin, haleluya. Dia hiduplah, haleluya. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin, haleluya. Dia hiduplah,
biarlah Yesus hidup, haleluya, semayang buat kita semua anak Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia, haleluya. Tuhan Yesus yang kusembah, Tuhan Yesus Juru Selamat ku semua, amin, haleluya. Oh terima kasih Yesus, hiduplah, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan hati kami, sucikan mulut kami, izinkan sebentar kami membaca firman-Mu. Kami lapar hauskan firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu di pagi yang ini Bapa. Sebelum kami melangkah bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Biar ku melangkah setiap hari berjalan bersama dengan Yesus, sehingga hidupku diubahkan, hidupku disucikan, supaya hidupku menjadi serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada hari Senin ini tanggal 18 April 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita kemarin sudah ibadah Jumat Agung, baik hari Sabtu, Minggu, Bapak. Sekarang puji Tuhan ibadah bisa onsite. Ini semua kemurahan Tuhan. Dan Senin ini kita bersyukur kepada Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca kitab 1 Raja-Raja. Ya, puji Tuhan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan biar kita buktikan kepada Yesus bahwa kita adalah anak Tuhan yang setia ya. Kalau Yesus setia sama kita, kenapa kita tidak setia? Oh, justru kita sangat beruntung. Terima kasih. Kalau kita setia sama Tuhan, ada janji Tuhan, kita dapatkan mahkota kehidupan. Oleh karena itu mari, apapun keadaan berubah, dunia bisa berubah, tapi cinta Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah. Dan kita makin hari kita mau cinta Tuhan, kita mau setia. Buktikan saudara, Bapak Ibu bersama saya. Ayo kita buktikan kepada Yesus bahwa kita setia sama Tuhan. Karena apa? Karena cintanya Tuhan luar biasa. Katakan, Yesus, Engkau luar biasa. Baiknya luar biasa. Aku bisa setia itu karena anugerah-Mu Bapa. Aku bersetia, aku mau ikut jejak Yesus. Karena jejak Yesus itu setia. Dia cinta kita semua. Dan dia taat. Dia baik. Bukti taat apa saudara? Yesus juga taat sama kita. Buktinya apa? Buktinya kalau kita doa sama Tuhan, Tuhan tolong sembuh. Buktinya Yesus taat, sembuhkan kita. Dipelihara sama Tuhan, saya disembuhkan Tuhan. Bukti Yesus taat juga sama kita. Oh luar biasa, rendah hatinya Yesus sempurna loh. Kalau Tuhan yang menciptakan langit bumi bisa taat kepada kita, doa kita didengar sama Tuhan. Itu bukti sempurna rendah hatinya Tuhan. Waduh, saya selalu berkata kepada Tuhan, Engkau ini sempurna, pangkat sempurna, tak terbatas sempurnanya Tuhan itu. Membuktikan bahwa Yesus luar biasa. Puji Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan. 1 Raja pasal 19 ayat 1-8, demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang dari mereka itu.
Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Amin. Ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang tuh kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Ayat 8 terakhir. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. 1 Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua yang cinta Tuhan Yesus, yang setia kepada Tuhan dan taat kepada firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Dan bukti nyata kita pagi ini baca firman Tuhan, ini bukti nyata Yesus kita hidup sesuai dengan pujian yang saya sampaikan. Dia hiduplah, Yesus hidup, dia dahsyat dan ajaib. Apa buktinya? Kita lihat di sini. Secara manusia, Elia adalah manusia, namun manusia seperti kita. Bukti dia punya perasaan takut, ya, takut kehilangan nyawa. Apa? Karena kemarin kan peristiwa kejadiannya, saudara, ya. Nabi Elia membunuh 450 Nabi Baal. Semua ditangkap, ya. Disembelih. Kalau saudara baca di 1 Raja pasal 18 ayat 40, dikatakan, kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah mereka ditangkap, Elia membawa mereka ke Sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Ini terbukti Raja Ahab tahu, ya saudara. Dan di ayat 1 di Raja pasal 19 ayat 1, Raja Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia itu membunuh nabi-nabi Baal. Nah, inilah saudara, ya. Jadi Raja Ahab ini juga sebagai provokator ini, yang memprovokasi Isabel. Karena Isabel juga nggak suka sama Elia, saudara. Dia bagian daripada Baal itu. Jadi dia sendiri ingin membunuh Elia, saudara, sebagai nabi Tuhan. Nggak tahu dia bahwa nabi Tuhan itu dibela sama Tuhan. Kalau kita mungkin tidak boleh, saudara, ya. Jadi kita tidak boleh mengusik hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, tidak boleh, saudara. Belajar kita takut sama Tuhan. Itu firman loh. Ya, Nabi Elia itu adalah nabi Tuhan. Demikian saya sebagai hamba Tuhan, saudara hamba Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan, pasti di dalam perlindungan Tuhan. Karena ini janji Tuhan. Mazmur 105 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini firman Tuhan. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, pastilah Tuhan bela kita. Seperti contohnya kalau kita punya anak yang kita sayang sama anak kita. Kalau sampai anak kita diusik orang, tentu kita sebagai orang Tuhan akan membela anak kita. Apalagi Tuhan Yesus, pembela kita yang sempurna. Sama juga ketika Nabi Elia dapat berita gitu, maka Isabel lihat kedua, dia menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Begini kiranya para Allah menghukum aku." Allah menghukum aku, A kecil, L kecil. Ya coba ini dia membela Allah dewa-dewa yang dibenci sama Tuhan. Nabi Elia mau dibunuh, coba nih. Begini kiranya para menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira waktunya aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi dia ancam mau dibunuh, saudara. Tapi Elia ini sebagai manusia kayak kita juga, saudara-saudara, dan saya sama. Kalau diancam orang mau dibunuh, maka takut. Di ayat ketiga, Elia takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkannya. Dia pergi jauh, sudah meninggal bujang di sana. Coba nih, ini bukti bahwa kita sebagai manusia punya perasaan takut, punya rasa khawatir. Itu sebagai manusia, manusiawi, saudara, ya. Tetapi dia janji Tuhan, jangan takut, saudara. Ini aja janji Tuhan. Nah, ini Yesaya 41:10. Janganlah takut sebab kita punya Yesus. Waktu mari kita berserah total kepada Tuhan. Apa? Di saat kita punya perasaan takut, rasa khawatir, Elia punya hubungan sehat dengan Tuhan. Dia tidak emosi, dia tidak jauh dari Tuhan, tetapi ia sendiri dia berdoa kepada Tuhan. Ya,
Dia ngomong sama Tuhan. Kalau kita lihat di sini, ya dia ngomong di ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia libatkan Tuhan. Di saat kita punya masalah, jangan hanya punya perasaan takut saja. Perasaan takut itu manusiawi, tapi janji Tuhan jangan takut. Tapi yang paling penting, libatkan Tuhan. Di sini andalkan Tuhan. Nabi Elia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ada nama Tuhan. Berarti libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Silakan pergumulan boleh datang. Sakit penyakit boleh menyerang kita. Tapi kita punya janji Tuhan. Yang kita berseru, ya Yesus tolonglah aku. Aku di saat menghadapi kesulitan. Di saat saya menghadapi kesulitan, sama-sama saya sebagai hamba Tuhan. Seringkali punya pergumulan. Kita sama sebagai manusia, tidak terlepas dari cobaan, tidak terlepas dari ujian, segala macam pergumulan hidup. Tapi jangan lupa berseru kepada Tuhan. Sebab berseru kepada Tuhan, langsung Tuhan respon, saudara. Terbukti di sini, seorang malaikat Tuhan. Di ayat yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Waduh, dikasih berkat, saudara. Coba ini. Padahal Elia di situ tidak minta makanan, ya, tapi dia minta mati. Dia bilang, sudah cukup ambillah nyawaku. Aku ini sudah tidak lebih dari. Coba ini bukti yang kedua, saudara. Melibatkan Tuhan yang kedua. Elia itu rendah hati. Mari kita sama-sama punya sifat rendah hati. Yang pertama, libatkan Tuhan. Bukti rendah hati ada apa dibilang, aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bukti kalau datang kepada Tuhan harus punya sifat rendah hati. Jangan tinggi hati, saudara. Serahkan semua persoalan kepada Tuhan. Katakan kalau kita punya pergumulan, ada persoalan, Tuhan Yesus tolong aku. Sebab aku tidak punya apa-apa, Tuhan. Aku tidak mampu. Di luar Engkau kami hancur, Tuhan. Di luar aku kamu. Di luar Engkau Bapa, aku tidak bisa berbuat. Sampai kepada Yesus. Itu bukti rendah hati. Berarti bukti kita berserah, andalkan Tuhan. Maka kalau andalkan Tuhan, ternyata pertolongan Tuhan langsung. Tidak lama. Langsung respon dari malaikat Tuhan. Seorang malaikat menyentuh dia, malah bangun dan makan. Dan ternyata kuasa Tuhan ajaib. Kalau Tuhan kuasa yang ajaib, terjadi keajaiban. Dipelihara sama Tuhan. Sampai 40 hari, soal baca di ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam. Sampai ke gunung Allah. Coba, sampai ke gunung. Artinya, yang ketiga, mari kita selalu ambil persekutuan dengan Tuhan. Ke gunung Allah. Jadi kalau Tuhan sudah tolong, Elia ditolong, Tuhan dikasih makan minum. Dihindari dari pembunuhan oleh Isabel. Dalam perlindungan Tuhan. Jangan lupa, kalau kita sudah ditolong Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita kembali kepada Yesus, mencari Tuhan, di situ Tuhan akan pemeliharaan Tuhan. Saya kasih ayat terakhir, Filipi pasal 4 ayat 19. Mari kita senantiasa mau mencari Tuhan. Kalau mencari Tuhan jangan khawatir, karena Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak pernah menolong. Adalah Yesus responsif, saudara, yang selalu menolong kita dan memberkati kita. Sebagai terakhir, Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Allah itu besar, penuh dengan kemuliaan, asal kita percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan, dan jangan lupa selalu berkumpul dengan Tuhan. Seperti ini, Nabi kembali kepada gunung Allah, gunung Horeb, bersekutu dengan Tuhan. Di situ tempatkan Yesus di atas segala-galanya. Maka Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, sebab Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, senantiasa menyertai kita semua, dan Tuhan akan memberkati semua. Dia hiduplah, amin, haleluya. Dia hiduplah, amin, haleluya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, amin, haleluya. Dia hiduplah, amin, haleluya. Dia hiduplah, amin, haleluya. Sembahyang buat anak-anaknya. Kita adalah anak Yesus yang tidak pernah ditinggalkan oleh Yesus. Dia hiduplah, amin, haleluya. Yesus hiduplah, haleluya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah,
haleluya. Dia hiduplah, amin, haleluya. Sembahyang buat kita semua, anak Yesus, haleluya. Tuhan Yesus selalu bersama kita, memberkati kita, haleluya, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas hari Senin. Jangan lupa andalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka ada penyertaan Tuhan secara sempurna. Amin. Immanuel, puji Tuhan, Tuhan bersama kita. Haleluya. Amin.